Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana cara menghitung persamaan Colebrook menggunakan Excel. Di sini kita udah punya persamaan Colebrook-nya ya untuk mencari nilai friction factor. Kalau di mata kuliah mekanika fluida itu bahasannya tentang faktor gesekan dan head loss. Nah, ini yang diketahui ya, kita udah punya epsilon, kekasaran permukaan pipa berdasarkan bahan, kemudian diameter pipanya dalam mili dan meter, kemudian kita punya kecepatannya, kita juga punya nilai massa jenis dan nilai viskositas absolut dari fluidanya. Nilai ini didapatkan pada temperatur 40 derajat Celcius ya. Jadi nanti kalau kalian lihat di tabel di buku McFlu Anda bisa tahu itu bahwa nilainya kira-kira sekitar sekian ya. Oke. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah menghitung nilai RE dan nilai epsilon per D ya. Nilai RE ini atau bilangan Reynolds itu adalah rho dikali V ya. Kemudian dikali dengan D dalam meter dibagi dengan mu atau viskositas ya. Kita lihat di sini nilainya 2 kali 10 pangkat 4 atau 20.000, artinya alirannya turbulen ya. Kemudian di sini kita cek nilai epsilon per D. Epsilon per D-nya kita ambil yang dalam mili aja supaya bisa langsung hilang milinya. Kita dapatkan 0,003. Dan kita hitung pertama nilai 1 per akar F ya. 1 per F pangkat setengah, kita tulis begitu aja ya. Nah, ini pangkat ini. Nah, ini pangkat setengah. Oke. Ini kita masukkan rumusnya. 2 dikali min 2 ya dikali log kurung buka epsilon per D, kita masukkan angkanya dibagi dengan 3,7, kemudian kita kurung tutup ditambah dengan kurung buka 2,51 dibagi nilai Reynolds number ya. Nah, ini kita kasih kurung biar jadi 1, Reynolds number dikali dengan akar F. Nah, akar F-nya kita nanti taruh di sini aja. Ya, nanti kita buat F yang satu ini ditebak gitu ya. Akar F SQRT F. Jadi nanti kita tebak dulu nilai F-nya, kemudian kita cek nilai F hasil hitungan berdasarkan hasil tebakan. Ya, kita coba masukin dulu tebakannya 1. Oke. Nah, angkanya sudah muncul. Kita pindahin dulu ini ya. Terus kita kasih nama ini F gas gitu ya. Nah, ini artinya ini F tebakan yang digunakan untuk menghitung nilai F yang calculation ya. Oke, nilai F yang dihitung itu sebenarnya berasal dari 1 per akar F ya. Nah, F-nya ini, akar F-nya nanti pindah ke ruas kanan, kemudian nanti ruas kanannya pindah ke bawah, dan akhirnya kita kuadratkan karena akarnya pindah ruas ya. Jadi ini ya itulah, itu mah aritmatika biasa ya. Kita tulis dulu rumusnya 1 per, ini sama dengan dulu ya. 1 per nilai yang di atas, kemudian dikuadratkan. Itu adalah nilai F hasil kalkulasi ya. Kemudian kita hitung deltanya ya. Yang jelas delta itu adalah selisih dari F tebakan dengan F perhitungan ya. Dan selisihnya harus mendekati 0 atau 0 gitu ya. Jika nilainya 0 berarti jika nilai delta F-nya 0, maka nilai F tebakan dan F kalkulasinya sama. Jadi kita coba ubah-ubah, Anda bisa lihat nilainya berubah juga ya, nilai delta F-nya. Nah, selanjutnya kita akan langsung gunakan fitur what if analysis dari tabulasi data ya. Di sini kita pakai fitur goal seek ya. Goal seek ini nanti muncul ada kotak dialog seperti ini. Nanti Anda set delta F ini nilainya 0 ya, biar mereka nanti menghitung nilainya 0.
Gimana caranya? Ya dengan cara mengganti nilai guess. Jadi nanti biar Excel yang menghitung. Kalau kita lihat di sini setelah kita klik OK tadi atau perhitungan, maka Excel menghitung sendiri nilai F guess sehingga nilai delta F-nya mendekati 0. Ya, Anda bisa lihat nilai kalkulasinya mirip. Kemudian kita coba ganti D-nya menjadi 20. Nanti kita coba ulang lagi what if analysis ya. Goal seek-nya kita ulang lagi. Set G13 menjadi 0 dengan cara mengganti G11. Kita klik OK, nah muncul hasil perhitungannya. Ini sebenarnya kalau kita ulang lagi ya, kalau kita merasa ini masih belum mirip nih 35 dengan 36. Kalau kita ulang lagi, dia masih menghasilkan nilai yang sama. Nah ya, kita nggak bisa menyuruh mereka menghitung lebih detail ya, lebih akurat, kecuali kita setting di ini di daerah formula ya, di option itu. Tadi Anda bisa lihat file option di daerah formula. Ini kita setting maksimum change-nya makin kecil dan maksimum iteration-nya kita besarkan. Ya, saya cukup kasih 500 dan 0,0001. Kita coba goal seek ulang. Nah, ya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kita ganti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat nilai F calculation-nya dan F guess-nya makin persis sama ya untuk sekitar 5 angka penting. Kita coba dengan nilai diameter yang lain ya. Nah, kita cek ya, untuk 3 angka penting nilai F calculation-nya mirip dan nilai delta F-nya mendekati 0, jauh makin kecil. Ya, mungkin itu dulu demonstrasi menggunakan fitur goal seek di Excel untuk menghitung nilai friction factor dari persamaan Colebrook ya, menggunakan persamaan Colebrook dengan bantuan Excel. Itu saja sementara ini tutorial random kali ini, mudah-mudahan tidak terlalu bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.